Nah, sekarang bagaimana cara sterilisasi? Nah, ini sterilisasi. Sebelum nanti kita masuk kepada cara pembekamannya, kita belajar dulu sterilisasinya biar nanti pada saat kita membekam, kita sudah bisa mensterilisasinya. Cara mensterilisasi cupping atau cup, kita nih udah ngambil nih, udah cup ya, diambil kan. Ini tinggal ada darah, sisa darah. Ini bersihkan dulu dengan tisu. Bersihkan dulu dengan tisu, ya. Setelah dibersihkan dengan tisu, yang pertama kalau kita pakai metode yang pertama kita menggunakan pembersihnya adalah klorin. Klorin kalau kita mah ada apa? Baiklin ya, Baiklin. Nah, klorin atau Baiklin. Yang pertama setelah dicuci atau dibersihkan dengan ini, dimasukkan dulu ke air yang biasa, air yang tidak mengandung klorin. Ya, air biasa. Kemudian setelah 5 menit dipindahkan ke dalam klorin. Air klorin. Jadi harus terendam ya. Jadi jangan segini aja nggak kelihatan ke atasnya nggak kena atau bawahnya nggak kena, tapi harus semua terendam ya dengan menggunakan klorin. Nah, kemudian bisa juga pada saat tadi pembersihan dari tisu ini sebelum masuk ke air disemprot dulu dengan menggunakan alkohol. Di klorin waktunya berapa? Antara 15 sampai 30 menit. Ya, klorinnya yang bukan klorin murni ya, klorin campur air ya. Air yang sudah ditambah perbandingannya itu 1:10. Ya, 1:10. Itu kalau kita menggunakan klorin. Hanya saja biasanya ada tambahannya, tapi ada juga yang menggunakan atau enggak ya. Ada tambahannya apa? Ketika setelah direndam dengan klorin, ini direbus dengan air mendidih. Ya, setelah itu ditiriskan. Ya, setelah direbus nggak usah lama-lama. Ya, cukuplah 5 menit, berapa menit itu. Kemudian ditiriskan, disimpan. Sebelum disimpan tidak boleh ada air yang di sini. Biasanya nempel di sini tadi. Ini harus dibersihkan dulu. Ya, dibersihkan. Setelah yakin kering, diamankan supaya steril. Ya. Pada saat kita mau pakai lagi, maka diawali dengan semprot lagi dengan alkohol. Ya, semprot dulu dengan alkohol. Alkohol berapa persen? 70. Cukup ya? Cukup ya. Karena itu hanya untuk ini aja bersih. Kalau misalkan nggak pakai alkohol bisa pakai minyak zaitun juga. Bersihkan. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian itu yang teknik yang pertama. Teknik yang kedua, kita menggunakan yang namanya peroksida H2O2, kandungan kimianya, unsur kimianya H2O2. Ini adalah peroksida. Hanya saja peroksida ini tidak boleh menyentuh kulit kita, gatal. Ya, sifatnya gatal. Keras lumayan ya. Jadi kalau misalkan ada darah di cuping kita kemudian disemprot dengan peroksida, itu langsung berbuih. Langsung berbuih. Nah, kemudian setelah berbuih tersebut jangan dulu dicuci. Simpan aja dulu antara 5 menit lah. Setelah itu baru dicuci dengan menggunakan tadi Baiklin. Di air mengalir ya. Ingat di air mengalir. Di air mengalir. Dengan menggunakan Baiklin atau dibantu dengan kita adanya styrofoam. Ya. Ada SpongeBob-nya. Ada SpongeBob-nya itu ya. Nah, itu untuk sterilisasi. Setelah itu ya, setelah disterilisasi dengan tadi dicuci dengan air, kemudian seperti biasa ditiriskan ya sampai tidak lagi ada air yang tersisa di cuping tersebut. Kalau misalkan mau disimpan untuk jangka lama, maka harus dalam kondisi tertutup. Ya. Jadi kita gunakan seperti ini ya, box seperti ini, masukin, tutup aja. Ya, tidak boleh digelar aja gitu di atas meja atau di mana, nggak boleh. Ya, seperti itu. Nah, itu adalah teknik sterilisasi yang bisa dilakukan oleh adik-adik. Nanti tergantung untuk yang lebih mudahnya mana, tapi menurut saya yang lebih mudah itu yang teknik yang kedua. Kita kembali lagi kepada masalah pembekamannya ya. Ada yang harus diperhatikan oleh adik-adik pada saat membekam. Jadi tidak boleh semua organ tubuh kita main bekam aja. Ada bagian-bagian tubuh yang kita tidak boleh membekam. Kemudian juga ada orang-orang yang tidak boleh kita bekam. Ya, karena kita udah belajar bekam nih, ada orang sakit main bekam aja, nggak bisa. Makanya tadi ada yang disebut dengan anamnesa dan diagnosa. Kita menganamnesa dulu, jangan sampai apa yang kita lakukan justru membawa masalah untuk
si klien kita, si pasien kita nambahan penyakit ya. Terus dibekam tuh jadi makin kering. Nah itu, ya nggak boleh seperti itu ya. Apa saja sih bagian tubuh atau siapa saja yang tidak boleh dibekam? Ya, di anggota tubuh yang tidak boleh dibekam, yang pertama adalah kelenjar. Misalkan ada kelenjar kayak gonok, ya, ada gonoken, itu tidak boleh dibekam. Kemudian apalagi yang tidak boleh dilakukan adalah orang yang mengalami diabetes. Kalau misalkan orang diabetes, kalau dipaksa harus dibekam, maka boleh dibekam mulai dari sini, dari pinggang ke atas. Yang bolehnya. Iya. Nah, tapi kita antisipasi jarang kita melakukan itu. Seperti itu, karena orang diabetes itu rawan. Ya. Jadi diusahakan kalaupun ada orang diabetes itu lebih aman nanti dengan sistem totok saraf atau totok punggung. Ya, jadi makanya nanti adik-adik, insya Allah kita akan belajar juga ya untuk nanti relaksasi dalam proses pembekaman dengan totok punggung dulu. Ya, kemudian adalah orang yang telah meminum obat pencair darah, pengencer. Ya, jadi tanya dulu, minum pengencer darah apa enggak? Gitu. Orang udah minum pengencer darah, kemudian dibekam, terus saja darahnya ngalir. Ya. Kemudian lutut belakang dan samping nih, ya. Jadi ada yang punya lutut sini, samping pas di lututnya. Ya ini. Kenapa? Karena di sini kalau bahasa ini adalah di mana ada kelenjarnya, ada minyaknya. Itu nanti minyaknya habis, ya. Itu. Nah jadi sini ya. Ya. Jadi cari dulu yang ada lututnya gitu kalau ya. Ini kan ada lututnya gitu. Kalau depan boleh di atasnya ya, atas lutut itu atau di bawah di sini boleh. Itu ya. Kalau di samping sini atau di sini yang pas lipatan itu tidak boleh. Ya. Kemudian lubang-lubang seperti pusar. Ya. Ini pusarnya di ini sengaja dibekam itu nggak boleh. Itu. Kemudian maaf kalau perempuan itu di sekitar puting, laki-laki juga itu nggak boleh. Kemudian di samping mata yang artinya dengan posisi terlalu dekat ke mata. Kalau misalkan di sini, ini boleh. Tapi kalau misalkan di sini nggak boleh. Ya, kalau di sini boleh, sini boleh. Ya. Kemudian pada saat pembekaman ini harus diingat juga, ketika membekam wajah ini diusahakan ya baiknya dihindari. Kalau misalkan tidak terpaksa. Kenapa? Karena nanti akan menimbulkan luka bekas, ya. Karena luka di wajah itu lumayan lama, ya. Luka di wajah itu lumayan lama. Jadi usahakan kalau misalkan tidak harus terpaksa membekam di bagian wajah, jangan membekam. Cukup dengan cuping aja, dengan dikap aja, ya. Tidak harus dikeluarkan darah. Atau kan misalkan diaduk ya di sini kan, ada juga yang dibekam di sini. Silakan aja. Sekiranya itu akan sangat bermanfaat. Tapi ketika memunculkan madarat lain, baik tinggalkan. Ya. Kemudian orang yang terkena varises di bagian varisesnya. Nah itu varises, kayak ular tambang gitu kan. Di sininya dibekam itu nggak boleh. Ya. Kemudian juga di bagian-bagian yang sakit seperti tumor. Itu ada orang kan tumor muncul. Nah tumornya itu dibekam itu nggak boleh. Ya. Ataupun juga wanita yang sedang hamil. Nah ini wanita yang sedang hamil terutama kandungannya yang masih muda. Ini bisa keguguran. Ya, jadi baiknya tidak dilakukan pembekaman. Nah wanita hamil boleh enggak dibekam? Boleh. Yang seperti apa? Ketika dia misalkan mau melahirkan susah nih dibekam di bagian di sini. Iya di pinggang, di alawariknya sini, di pinggangnya. Seperti tadi yang diabetes ya, kemudian atau di daerah luka yang terbuka. Ada orang luka misalkan kena paku atau kena apa itu dibekam itu nggak boleh. Nah, jadi itu adalah tempat-tempat di mana yang kita tidak boleh melakukan pembekaman. Ya. Jangan karena kita bekam ini kan pengobatan Rasul, bekam ini ada sebaik-baiknya pengobatan. Jangan seperti itu. Tetap kita adanya sebut tadi anamnesa dan diagnosa. Ya, jangan sampai kita melakukan malpraktek ya. Nah, kemudian juga tidak boleh kita membekam. Sebenarnya bukan tidak boleh ya, hanya boleh saja tapi nanti alat bekamnya harus pribadi. Yaitu orang yang mengalami penderitaan HIV. Itu boleh dibekam,
tapi alatnya harus khusus. Ya. Jadi kalau misalkan Ade menemukan ada orang yang terkena HIV, makanya kenapa kita harus butuh anamnesa di sini, Ustaz? Kita harus nanya seperti itu, khawatir nanti orang yang tanpa kita tahu dia punya penyakit HIV minta dibekam ke kita. Kemudian sikopnya kita gunakan lagi untuk orang lain. Nah, orang yang tadinya dibekam bisa terkena HIV juga, ya. Kemudian HIV, kemudian AIDS, kemudian juga orang yang kecanduan narkotika. Ya, orang yang kecanduan narkotika itu harus memiliki alat bekam khusus. Kemudian alat apa saja yang tidak boleh kita gunakan di dalam berbekam. Nah, itu tadi kan kita udah jelas ya, kita ada pisau bedahnya, kemudian ada lansetnya. Nah, yang tidak boleh kita gunakan yang pertama adalah silet walaupun itu baru. Karena informasi gini, walaupun wallahualam saya belum pernah ini kan. Katanya kalau di silet itu ada sejenis zat gitu, ada pengawetnya. Kenapa untuk silet itu? Dan lukanya itu lumayan juga. Lukanya besar, kemudian juga akan menganga. Itu ya untuk silet. Dan kedua, rasanya lumayan dengan silet itu. Lebih terasa gitu. Rasanya lumayan. Kemudian tidak menggunakan sembarangan pisau. Artinya hanya tadi pisau bedah. Nah, pisau bedah seperti ini adalah pisau bedah nomor 11 ya. Ini karena tidak semua pisau bedah bisa digunakan untuk bekam. Ya. Nomor 11, nomor 12, nomor 21 biasanya digunakan untuk bekam. Kemudian tadi berbicara tentang tisu. Nah, ini sebenarnya masih ada yang tidak boleh kita menggunakan dari tisu. Tapi ada juga banyak ini masih jadi pertentangan, masih perdebatan ya. Dan saya pun dulu menggunakan kasar steril. Tapi karena tidak terbukti dengan tisu, ya kita pakai tisu juga, gitu kan lebih murah lah artinya, lebih murah. Kalau kita pakai kasar steril, orang dibekam itu satu bungkus itu bisa habis lebih. Satu bungkus itu 10.000. Itu makanya kalau tisu 10.000 udah berapa orang gitu. Nah, secara ekonomi seperti itu, ya. Kemudian tidak menggunakan kapas kecantikan nih. Biasa kan ada kapas kecantikan itu ya, kita gunakan itu nggak boleh. Itu. Karena tadi namanya juga udah kecantikan, berarti udah ada unsur kimianya, ya. Kemudian tidak boleh membersihkan bekas luka dengan menggunakan kain, ya. Ya, apalagi misalkan lukanya udah kainnya udah tisunya udah habis, pakai kain aja gini, nggak boleh, gitu ya. Atau pakai kain percak gitu nggak boleh. Yang penting tadi lebih aman di tisu, ya. Kalau misalkan kita tidak sanggup dengan kain dengan kasa, ya. Selanjutnya yaitu jangan membuang bekas dari tisu, sarung tangan ke tempat sembarangan. Jadi bekasnya nanti ini harus dibakar. Ya. Ini kan ada darah nih. Ada darah, masukin ke kantong kresek, sarung tangannya juga masukin ke kantong kresek, setelah kita bersihkan dengan peroksida, baru itu dibakar. Tidak boleh dibuang ke tempat sampah. Ini ada dua permasalahan. Yang pertama adalah secara kesehatan itu sudah jelas berbahaya untuk orang lain. Yang kedua, kalau kita mengkaji lagi dalam dunia ruqyah, darah itu paling disukai oleh bangsa jin. Ya, jadi jangan sampai darah bekam itu dibuang sembarangan, tapi jelas darah bekam itu harus dibakar, gitu ya. Oke. Nah, kepada siapa sih? Nah, pembakaman itu tidak dulu dilakukan. Artinya boleh dilakukan, tapi tidak dulu, ditunda dulu pembakamannya, ya. Yang pertama adalah mereka yang badannya terlalu dingin atau terlalu panas. Nah, untuk mengantisipasinya, maka tadi ada yang disebut dengan relaksasi. Kalau misalkan dia terlalu dingin, kita bisa dengan totok syaraf. Ditotok punggungnya, ataupun terlalu panas pun ditotok punggungnya, nanti akan menjadi netral, menjadi hangat, badan sudah tidak panas lagi, sudah tidak dingin lagi. Baru kita melakukan pembekaman. Jangan sampai ketika kita misalkan meraba punggungnya, dingin, langsung bekam aja, nggak usah. Ketika kita meraba punggung, kenapa tadi ada relaksasi? Ya ini makanya untuk misalkan darahnya biar nanti hangat. Yang tadinya panas menjadi hangat, yang tadinya dingin menjadi hangat. Nah, baru kita melakukan pembekaman. Ya,
pembekaman seperti ini. Jadi orang yang terlalu dingin ya ketika dibekam atau orang terlalu panas ketika dibekam pingsan ya. Makanya kenapa kita harus menganamnesa dulu, kita tahu dulu orang kondisinya seperti apa. Tuh. Yang kedua yang fisiknya terlalu remah. Nah, bagaimana kita menangani bekam juga? Tetap kita harus bekam misalkan seperti ini. Kita bisa melakukan hanya dengan bekam kering saja. Ya, tapi tidak boleh mengeluarkan darah. Kemudian orang yang mengalami pilek yang kronis, salesma. Ya. Kenapa? Karena orang yang salesma atau pilek kronis itu dalam kondisi namanya dingin lembab. Ya, dalam kondisi dingin lembab itu. Ketika dibekam semakin menggigil gitu. Kemudian orang yang terlalu lapar dan terlalu kenyang. Setidaknya orang yang setelah mengkonsumsi makan itu minimal setengah jam setelah makan, minimal. Ya, diusahakan sampai 1 jam lah. 1 jam setelah makan baru bisa dibekam. Kenapa demikian? Karena ketika seorang terlalu lapar atau terlalu kenyang, pada saat dibekam dia akan mual, muntah. Ya, akan muntah nantinya, ya. Bahkan pingsan ya karena itu. Atau mereka yang sedang berpuasa syar'i ya, puasa mungkin bukan puasa Ramadan ya, misalkan puasa sunnah, Senin Kemis gitu kan, di atas jam 9. Iya, kenapa biasanya kan kalau puasa itu kan kadang-kadang nggak makan dulu, nggak sahur dulu, itu kan kondisinya seperti itu. Baiknya nggak dibekam dulu deh. Antisipasi ya. Kemudian siapa lagi yang mereka yang baru mengalami transfusi darah kurang dari 48 jam. Kemudian orang yang mengalami gangguan kurang darah, udah kurang darah dibekam lagi. Itu nggak boleh ya. Atau orang yang mengalami HB-nya terlalu rendah, HB darahnya. Maka ini nanti urusannya dengan, makanya ada anamnesa, biasa kita tanya dulu ada enggak diagnosa dokternya. Itu. Oh, saya pernah ke dokter ini kan. Makanya itu akan menjadi acuan kita dalam membekam. Kemudian apalagi yang tidak boleh dibekam adalah tadi orang yang sudah mengkonsumsi obat pengencer darah atau orang yang darahnya terlalu cair. Itu tidak boleh. Ya. Nah, ini adalah larangan bagi siapa saja yang tidak boleh dibekam. Jadi tidak semua orang boleh dibekam. Ya, artinya kita walaupun kita menjalankan sunnah, tetap kita harus hati-hati. Jangan sampai justru sunnah yang kita jalankan justru berdampak buruk terhadap orang lain. Gitu ya.